kita bahas topik yang kemarin yang sedang ramai di tengah masyarakat Bang ya, soal persidangan Bang Rasman dengan Bang Hotman Paris. Bang mungkin bisa sedikit Bang diceritakan singkat gimana sih kok bisa terjadi sampai chaos gitu Bang di ruang persidangan? Ya, sidang kemarin itu berawal dari ketua majelis begitu buka persidangan langsung menyampaikan kepada semua para media dan juga pada penonton dan juga kepada jaksa dan penasihat hukum daripada Dr. Ran menyatakan media sekarang bisa silakan liput kalau mau liput. Nanti setelah itu saya akan keluar karena ini kita berdasarkan penetapan ini sidang tertutup untuk umum, nggak dibuka untuk umum. Itu awalnya. Dan kondisi begitu, terus kita dengan klien kita Dr. Ran langsung minta izin menerangkan bahwa mohon supaya sidang ini terbuka untuk umum. Kenapa kita minta terbuka untuk umum, ya kan? Karena ini kan sudah sidang yang keempat ini. Sidang pertama kan juga udah dilakukan untuk awalnya dilakukan tertutup untuk umum. Namun pada saat sidang pertama kami dari tim kuasa hukum dan juga atas kesepakatan dengan klien kami Dr. Ran meminta dan melakukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Jakarta, Ketua PN Jakarta Utara untuk supaya di sidang ini dilakukan terbuka untuk umum dan diliput dengan live. Dan itu sudah dikabulkan dan berdasarkan penetapan. Kok tiba-tiba ada langsung dianulir lagi penetapan tersebut. Jadi di sini yang ini sebenarnya pemicunya karena kok tidak konsisten ini. Masa di satu perkara langsung keluar dua penetapan. Nah, ini sebenarnya cenderung berawal dari arogansi ketidakkonsistenan daripada ketua majelis dan selalu seperti otoriter itu. Dan memang kita paham bahwa di dalam persidangan itu yang mengatur dan protokol dalam persidangan itu kan majelis hakim. Namun kan ada juga memang hak-hak daripada penegak hukum yang lain di sana. Contohnya para penasihat hukum, advokat, jaksa. Kan ada juga apabila ada berbeda pendapat bisa instruksi kan gitu. Nah, di saat instruksi kalian kita aturan seperti tidak selalu dengan nada keras dan tinggi selalu dia baikkan ini kita yang punya aturan di sini ikut aja ini segala macam. Akhirnya agak sedikit kurang kondusif. Akhirnya dengan juga secara agak arogansi lah dibilang bahwa majelis hakim ini langsung ini langsung perintahkan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum, ini silakan semua ditertibkan. Nanti udah tertib, panggil kami. Diskors, langsung tinggalkan. Kan itu ceritanya awalnya itu. Jadi, ya saya pikir setelah diskors, ada berapa lama, masuk lagi majelis hakim. Tetap lagi dalam prinsipnya, tetap akan memaksakan melanjutkan proses persidangan tersebut dan tertutup untuk umum. Nah, di dalam waktu skors itu, kami dengan tim kuasa hukum dari Dr. Ran dan juga telah diskusi Dr. Ran, kami sudah melakukan, tim kami sudah ada khusus langsung mempersiapkan permohonan untuk Ketua PN Jakarta Utara itu udah langsung masuk permohonan ada 3. 1, supaya majelis hakim yang memimpin perkara ini satu paket maupun ketua ini minta diganti. Kedua, supaya
persidangan ini dibuka untuk umum, dan ketiga supaya live. Apa sebenarnya tujuannya harus live? Itu yang jadi permasalahan. Kenapa harus live ini diminta oleh pada klien kami? Karena sebelumnya itu kan udah banyak beredar di media, selalu ada, menurut keterangan klien kami, dan juga udah banyak beredar di media, selalu klien kami Rasman Arif ini, Dr. Rasman Arif ini selalu dituduh dia yang melakukan suatu mesum. Jadi ini pengen sebenarnya apa yang terdapat di BAP itu, kan udah ada BAP-nya situ, BAP pelapor, saksi-saksi, ya kan? Kita mau buka secara supaya terang benderang dan masyarakat umum supaya tahu sebenarnya. Dan saya pikir ini kan banyak baiknya untuk masyarakat Indonesia. Yang ini kan menarik karena apa? Karena masyarakat Indonesia kan kalau dibuka untuk umum, ini kan jadi pelajaran juga, ya bagaimana minimal tata tertib persidangan, ya kan? Jadi kira-kira begitu awalnya itu. Nah, Bang, itu kan ada adegan Bang Rasman memukul meja hakim ya. Itu gimana, Bang? Pas Abang ngeliat, kaget ya, Bang? Sampai reaksi kayak gitu. Jadi kalau memukul ada, ya saya sih nggak lihat itu ya. Karena saya memang lalu banyak saya pasif saya di situ, nggak terlalu banyak, malah banyak saya menenangkan. Jadi kalau masalah pas dipukul itu atau memang ada beredar di media, saya sampai sekarang pun saya belum lihat, di media pun nggak saya lihat ya. Yang menghampiri meja hakim. Tapi yang jelas yang menghampiri meja hakim itu ya, itu posisi hakim sudah tidak ada di ruangan, itu sudah diskors. Hakim ini perlu diketahui. Ini udah posisi hakim udah melakukan ketok palu untuk skors, ya kan, dan meninggalkan. Di situ itu yang Pak Rasman itu maju ke depan. Kalau sebelum waktu hakim ada di ruangan, itu masih sejajar dengan kita posisinya, posisi Pak Rasman. Itu jadi itu. Nah, Bang, tapi kan hakim kan udah keluarnya ya. Ya. Terus dia kayak gebrak meja hakim kan nggak ada orangnya gitu. Ya nggak ada orang pada saat Pak Rasman itu maju. Entah itu ada, saya nggak lihat persis bahwa ada digebrak meja atau gimana, saya nggak lihat persis. Tapi kalau yang saya lihat Pak Rasman itu pas maju itu, dan memang jadi ramai yang maju waktu itu pada rekan-rekan penasihat hukum, dan juga banyak atau juga yang sisi keamanan di sana banyak di situ pada saat itu yang ramai itu posisi di situ. Posisi agenda persidangan sudah ditutup, diskors, dan majelis hakim tidak ada di tempat. Nah, Bang, berarti kan setelah dia menggebrak meja hakim, ada action lagi nih, Bang, nih dari Bang Ra. Tiba-tiba menghampiri Bang Hotman Paris. Nah, Abang selaku dari tim kuasa hukum Bang Ra, kaget nggak sontak melihat tiba-tiba dia nyamperin gitu? Ya jujur ya, saya melihat itu, saya nggak kaget. Karena waktu masih sidang baru dibuka ini oleh majelis hakim, Pak Rasman udah minta izin, resmi instruksi ke majelis hakim, minta izin, diberikan kesempatan untuk menemui Pak Dr. Hotman Paris Hutapea. Dia ada mau dibisikkan katanya ke Hotman Paris. Itu, namun majelis hakim tidak mengabulkan. Pas majelis hakim meninggalkan tempat setelah diskors, Pak Rasman samparin, dan memang pun saya lihat pun dia seperti mau berbisik, kan dipeluk ini pundaknya. Dan itu juga saya perjelas setelah selesai acara itu, saya tanya, Pak Rasman, tadi apa sih rencananya mau ketemu Pak Hotman Paris? Saya bilang, oh tadi itu Bang, kata yang, karena seperti yang saya minta tolong sama majelis hakim untuk membisikkan, yang dia mau dibisikkan itu katanya, oke, ini kita sekarang sudah tiba di ranah persidangan yang kita tunggu-tunggu. Kita fight di sini, kita akan ungkap semua apa sesungguhnya yang terjadi dan peristiwa. Itu sebenarnya mau sampaikan. Itu katanya gitu. Nah, Bang, mungkin Abang juga belum mengetahui ya, memang dari dulu kan kurang akur ya Bang Hotman dengan Bang Rasman. Udah bertahun-tahun, dan akhirnya tiba momen di mana tuh akhirnya terjadi panas kayak gitu hingga jadi kontroversial di tengah masyarakat. Gimana tanggapan Abang? Kalau saya lihat ya, sebenarnya kalau saya lihat waktu Pak Rasman datangin Pak Hotman Paris itu saya lihat posisi Pak Rasman tenang, tidak artinya seperti emosi mau ada enggak ada. Yang justru memicu, saya lihat memicu jadi seperti rame karena datangnya
dua orang staf daripada pengamanan daripada pengadilan itu yang memicu jadi langsung jadi jadi ramai saya lihat. Saya pikir orang semua lihat itu ya. Oh iya, pakai baju batik itu. Yang baju-baju itu langsung tahu. Padahal sebenarnya parasman dari gestur tubuhnya pun kita lihat nggak ada masalah. Orang kan bisa melihat gestur tubuh orang, apa dia marah atau gimana. Orang begitu tenang kok parasman. Dan memang saya perjelas itu. Apa sih tadinya parasman mau sampaikan? Saya bilang mau sampaikan itu aja Bang Riyad katanya. Pak Riyad, cuma mau sampaikan parasman inilah yang sudah lama kita tunggu-tunggu, kita ketemu di persidangan ini. Inilah saatnya nanti kita fight, kita buka semua fakta-fakta apa yang terjadi sesungguhnya. Itu mau sampaikan sebenarnya. Oke, nah Bang, itu jadi kan pas pertemuan itu kan jadi memicu ke emosional antar kedua belah pihak Bang ya. Ya. Tapi ada uniknya lagi nih Bang nih. Seketika tiba-tiba di salah satu tim kuasa hukum menaik ke atas meja. Nah, itu gimana tangan Abang sebagai tim kuasa hukum dalam menangani perkaranya Bang Ran? Ya, Kaget nggak? ya jujur saya ya, karena saya posisikan sejajar dengan rekan saya Firdaus. Mungkin ada dua orang tim ibu-ibu yang memisah kami kan. Tapi begitu saya lihat itu naik, saya bukan kaget gitu loh. Tapi setelah memang saya dengar penjelasannya dan saya tanya juga itu, saya tanya setelah selesai itu saya sidang dan masih di dalam kerumunan itu, saya tegur juga itu. Apa tegur? Saya tegur juga itu ini rekan saya Pak Firdaus. Kenapa sebenarnya saya bilang, aduh Mak Bang, saya ini tadi jujur dia bilang dan itu dia diutarakan dia di media itu, jujur. Saya itu tadi melihat seperti kalian kita Pak Rasman mau dicekek katanya. Jadi saya langsung refleks itu spontanitas dia bilang begitu. Oh ya udah saya maklumi. Jadi tapi tetap jadi kalau saya lihat ya memang kan ya di dalam kondisi apapun kita itu kan perlu memang selalu mengkontrol hati pikiran kita supaya selalu dapat tenang. Jadi apapun suasana ya kita nggak harus ikut terpancing kan gitu kan. Tapi karena dia bilang begitu ya saya maklum juga saya. Mungkin dia saking semangatnya untuk mengamankan kliennya kan gitu kan. Itu sebenarnya salah satu yang positif juga itu. Positif dalam hal semangatnya. Tapi yang kurang baiknya tidak tepat. Semua sesuatu itu baik kan apabila sekalipun lihat baik, tapi kalau dilakukan di dalam tempat yang kurang pas jadi tidak baik juga. Karena apapun ceritanya, memang ruang pengadilan itu kan istilahnya ruang terhormat. Jadi kita harus selalu di situ menjaga kode etik di dalam persidangan itu kan ada. Jadi apapun dikatakan itu kurang pas. Tapi karena dia bilang begitu, ya akhirnya saya jadi bisa memahami gitu. Nah Bang, makanya kabar kan ada juga statement dari Bang Hotman ya terkait actionnya Bang Firdaus dengan Bang Hotman itu menyinggung ke Polhukam ya atau apa itu? Gimana Bang? Oh yang Pak Hotman ada menghimbau ya? Iya. Menghimbau ke Polhukam ke Wamen Menko Polhukam, iya. Menko Polhukam ya, yang Pak Prof Dr. Hasibuan, Yusril. Itu gimana Bang? Ya saya pikir selaku misalnya ya Pak Hotman Paris kan lawyer juga kan, jadi saya pikir apapun yang dilakukan menurut saya itu hak, itu saya pikir hak itu. Jadi tidak boleh juga kita ngelarang ya kan. Dan itu kan namanya permohonan sifatnya. Pak Dr. Hotman Paris itu kan memohon kepada Pak Yusril dan Wamen Pak Hasibuan supaya apa katanya? Untuk untuk disut paling tegas dalam action itu. Oh, itu kan saya pikir itu haknya lah Pak Hotman Paris. Tinggal bagaimana memang orang-orang seperti sekelas Otto Hasibuan ini kan, apalagi beliau itu kan udah cukup senior sekali, udah puluhan tahun jadi lawyer kan, dan juga puluhan tahun juga jadi Ketua Paradi kan. Jadi saya pikir beliau kan pasti juga cermat, meneliti, menimbang dulu semua peristiwa, pelajari apakah permohonan rekan kita ini Hotman Paris ini bisa untuk
dikabulkan atau tidak, itu kan semua kan masih dalam proses lah itu. Nah bang, tapi kan di balik itu kan jadi ramai bang, dengan adanya action bang Firdaus naik ke meja. Abang kan juga tim abang juga ya. Kena dampak apa sih bang? Soalnya banyak rekan-rekan sejawat pengacara mulai angkat suara terkait etika profesional seperti itu. Nah, bang selaku dari kuasa hukum Bang Rasman dan tim juga yang terus itu ada kena impact-nya nggak sih bang? Ya memang kalau kita lihat secara mayoritas ya, artinya mayoritas untuk profesi pengacara, apalagi ini kalau live dan benar-benar ditonton masyarakat Indonesia kan, ini memang istilahnya membuat suatu image yang kurang baik juga untuk pengacara ya, secara umumnya ya. Tapi kalau saya seperti pertanyaan tadi rekan wartawan, apakah ada impact-nya ke kita secara pribadi? Ya saya pikir kalau perbuatan ada suatu, sekalipun kita tim memang, ya kan, tim pengacara dari dokteran, tapi orang masyarakat pun cerdas juga kan, orang masyarakat itu juga pasti cerdas juga menilai orang itu kan, artinya tidak membuat random penilaian, artinya kalau memang si A yang melakukan suatu seperti ada pelanggaran terhadap kode etik atau misalnya sesuatu hal yang kurang pantas misalnya untuk dari tata kesopanan atau etika, bukan berarti juga yang lain misalnya nggak berbuat jadi yang lain juga ikut dampak kan. Ya jujur ya, saya sendiri kemarin di situ ya berusaha ya semaksimal mungkin ya tetap saya terkontrol, saya kontrol, artinya bahwa saya masih berada di koridor ikut menjalani bagaimana aturan tata tertib yang ada di persidangan. Kita kan paham betul itu. Jadi itu masuk dalam apa ya, maksudnya kayak merendahkan suatu lembaga instansi sih bang jatuhnya. Ya ini yang tadi saya bilang. Jadi artinya tergantung sudut pandang sih ya. Saya tadinya jujur saya bilang, saya tadinya begitu masih di ruangan situ, saya tegur itu Firdaus. Tapi karena dia bilang itu dia melihat dari samping mau cek itu, yang dua orang itu mau cek Pak Rasman sebagai klien dia spontanitas tanpa dengan refleks katanya, karena dia memang banyak belajar bela diri, silat, kungfu, karate, jadi refleks itu bisa kita maklumin. Memang orang-orang karateka itu kadang-kadang kalau sudah dalam satu tentu bisa refleks dia itu tanpa sadari langsung bisa melakukan gerakan yang memang di luar kendalinya. Bang butuh ini kan sih bang, kayak untuk pasti kan ini kan udah menjadi kontroversi tentang masyarakat ya, karena ini momen yang ditunggu orang yang Pastor Hotman sama Rasman akhirnya terjadi memanas seperti kemarin, tambah lagi actionnya Bang Firdaus. Sidang kan akan ditunda nih bang ya? Tunda sampai tanggal 20 Februari. Ada nggak sih bang sistem yang harus dirombak agar tidak terjadi part 2 seperti kemarin? Karena kan itu membawa nama advokat ya, agar tidak mencederai lagi profesi advokat. Ya memang ini harus kita sampaikan. Inilah mungkin caranya kita menyampaikan ke publik. Kami memang tim daripada dokteran ini, advokat dan juga dokteran, di beberapa rapat terakhir kami itu sepakat, dan itu kami buktikan bahwa kami akan sepakat di dalam persidangan ini, terkhusus terhadap hakim yang menangani perkara ini, hakim yang mulia dan terhormat, ketua dan majelis itu, kami sudah sepakat tidak akan mau artinya benturan. Apalagi misalnya kami akan berjalan dengan normatif aja, termasuk juga kepada jaksa penuntut umum. Itu kenapa? Karena kami jangan sampai misalnya gara-gara hal-hal yang kurang baik di dalam hal berkomunikasi, kurang disiplin dalam berkomunikasi sesuai tata tertib di pengadilan, sampai mengakibatkan dampak rugi terhadap klien kita. Itu memang kita dan itu memang kita selalu kita sepakati dan kita niatkan dan kita buktikan itu.
berjalan di 3 sidang sebelumnya ya, malah klien kami Pak Rasman Arek Ustion ini ada pernah, ini kali kita juga Pak Firdaus juga ini, kebetulan ya memang menurut dia ya, karena waktu itu hakim memanggil Pak Rasman, langsung Pak Rasman, tidak panggil gelarnya, dan juga agak kencang suaranya. Ternyata memang hakim yang mulia itu kan memang orang Medan juga kan. Jadi saya pikir orang Medan itu memang suaranya memang agak keras-keras, agak volumenya agak keras kan. Jadi mungkin Pak Firdaus ini agak kaget. Dia instruksi, Pak Rasman langsung tekor itu. Artinya malah dibilang langsung sama majelis, biar saya tekor tim saya, kuasa hukum saya. Kalau memang masih nanti melakukan suatu seperti ada tidak sesuai dengan aturan tata tertib, saya akan keluarkan. Malah ditegas begitu. Memang kalau kemarin itu memang di luar ekspektasi di luar perhitungan kita, karena kita pun tidak pernah menginginkan, tim kita pun tidak pernah istilahnya boro-boro menginginkan. Itu selalu kita rapatkan untuk jangan terjadi benturan jangan terjadi hal-hal yang jangan seperti itu. Kita melakukan suatu argumentasi dengan majelis hakim pun kita mencoba akan hindari, karena tujuan kita kan bukan ke sana, bukan itu dalam sidang. Terus langkah hukum ke depan seperti apa Bang? Biar proses perjalanan itu kondusif, berjalan dengan baik. Mungkin langkah-langkahnya apa dari tim Perak? Ya tentu untuk ke depan ya supaya sidangnya lebih kondusif, saya pikir ini kan mungkin akan menjadi suatu pelajaran dan acuan dan mungkin jadi kontrol terhadap masing-masing para maupun lawyer, maupun majelis hakim, maupun jaksa penuntut umum, supaya nanti dalam sidang tanggal 20 maupun selanjutnya sampai ada putusan dalam perkara ini, semua dapat berjalan dengan sportif dan sesuai mengikuti tata tertib yang sudah ada dilakukan di dalam proses persidangan.